subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada subuh hari ini kembali kita berjumpa, berkumpul dan melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua umur kita diberkahi oleh Allah. Harta titipan yang dititipkan Allah pun diberkahinya, dan kita memiliki anak keturunan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa selalu kita berkirim salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah di penghujung 10 daripada bagian akhir Ramadan. Sudah memasuki 10 bagian akhir Ramadan. Maka dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir Ramadan itu kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Semoga semua kita terbebaskan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Sehingga kalau seseorang mukmin yang muttaqin dia terbebas dari api neraka, maka Allah telah mempersiapkan untuknya yaitu surga. Jadi persoalan neraka dan surga ini tidak boleh kita ragu. Aku belum pernah merasakannya, aku belum pernah nengoknya. Nah, anak merasakannya, nak nengoknya laju duluan. Buktikan. Oke, amalan terbukti kirim WA. Alhamdulillah, aku dapat nikmat. Astagfirullah, kena azab. Tapi tak ganti. Ya, yang baca WA. Ini jadi persoalan keimanan, persoalan keyakinan, dan ini merupakan satu ukuran untuk mendeteksi diri kita ini kuat tidak imannya terhadap persoalan al-ghaibat yang tak tampak oleh panca indera kita, tapi keberadaannya ada dan harus diyakini. Meyakininya dengan apa? Dengan iman. Maka ini menjadi semacam ukuran kuat atau tidak, tinggi atau tidak. Ketika seseorang itu begitu amat kuatnya dia meyakini persoalan akhirat
dan selalu berhati-hati dengannya, maka dia dalam kondisi iman yang sedang kuat. Tapi kalau seseorang sudah tasahul, meringan-ringankan persoalan akhirat, maka dia sedang mengalami kondisi iman yang lemah. Atau kepada bentuk yang ketiga, tidak yakin dengan persoalan akhirat, artinya dia dalam kondisi sedang tidak beriman. Alhamdulillah. Jadi ini bisa menjadi ukuran kuat atau tidaknya iman kita. Maka dalam soalan surga ini banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan, yang menjelaskan secara gamblang bagaimana nikmat-nikmat surga itu, bagaimana kesenangan-kesenangan surga itu. Di antaranya bisa kita baca di dalam surah Muhammad ayat 15, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi sudah disiapkan oleh Rabbuna, oleh Tuhan kita Allah, adalah surga. Maka daripada itu, salah satu tujuan daripada pelaksanaan puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, yang semoga kalian bertakwa. Dengan sebab ketakwaan itu adalah merupakan tiket untuk menjadi ahlul jannah, orang yang mengisi daripada surga Allah. Maka Allah umpamakan surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai. Anhar jamak nahrun. Sungai artinya tidak satu, tapi banyak, lebih daripada 2, 3, 4, 5. Banyak sungai-sungai. Yang mana sungai ini min ma'in ghairi asin, daripada air yang tawar. Air yang tawar, tidak pahit, tidak asam, melainkan air yang tawar, air yang menyegarkan kalau kita minum. Macam kita lagi puasa, kok minum baju putih itu nikmat kan? Segar kan? Wah, tenggorokan ini yang kering, yang hangat, tersiram oleh air yang menyegarkan itu, betapa nikmatnya kita. Maka di dalam surga itu ada air yang seperti itu, tapi jelas berbeda, jauh nikmat daripada surga itu dibandingkan dengan nikmatnya air dunia, jauh. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian ada sungai-sungai. Apa yang mengalir dari sungai tadi? Min laban, daripada air susu. Kalau ibu-ibu pening mikiri beli susu untuk anak, di surga itu merupakan aliran sungai. Sungai itu mengalir, yang mana alirannya itu adalah air susu, yang dia lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Kalau susu kita di dunia ini basi, asam dia, ya kan? Itu kan yang kita makan keju itu kan air susu yang sudah fragmentasi, mengalami fragmentasi, dikasih ragi sehingga masam, kemudian berubah jadilah keju yang kita makan untuk campuran roti dan sebagainya macamnya. Nah, di dalam surga Allah
ada sungai-sungai yang mana alirannya adalah air susu, tidak berubah rasanya, nikmat rasanya itu. Ya, air susu itu nikmat. Pacak mandi, kalau mandi spa, mandi susu mahal kan, mau kayo. Ya makanya ada artis itu biaya perawatannya 80 juta, 100 juta. Ya mandinya, mandi susu. Terapi ini, treatment itu. Nah di surga nanti pacak mandi gratis. Ya. Kemudian wa anharum min khamrin lazzatil syaribin, dan sungai-sungai min khamr, daripada khamr. Kalau di dunia khamr itu hukumnya haram. Di surga bentuknya adalah berupa aliran sungai. Maka dalam satu hadis dikatakan, man yashrab khamran fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang pernah minum khamr di dunia, di akhirat dia tidak akan bakal minum. Dia tidak bakal minum khamr di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khamr di surga Allah itu beda pasti. Kalau khamr di dunia itu tidak lemah, whisky, Malaga segala macam itu tidak lemah, pahit, asam, panas segala macam. Tapi wong minum juga lah. Ya karena sebenarnya yang dicari itu bukan sensasi menikmati, tapi sensasi fly-nya itu, melayangnya itu, mabuknya itu yang dicari. Apalagi kan wong Indonesia ini lewatin duit beli yang mahal, akhirnya ngoplos dengan spiritus, akhirnya mati, mabuk minuman oplos. Nauzubillah min dzalik. 7 turunan bakal malu. Nauzubillah min dzalik. Jadi khamrnya di surga Allah berupa aliran sungai yang mana minuman khamr itu tidak memabukkan. Yang mana minuman khamr di surga Allah itu nikmat luar biasa. Kemudian apa lagi? Wa anharum min asalin musaffa. Kemudian sungai-sungai yang mengalir berupa madu murni. Madu murni. Madu yang tidak bercampur. Madu asli. Kalau madu dunia itu madu yang keluar dari perut lemah. Apalagi kalau kita beli madu, nah hati-hati. Ada gula merah dibuat madu. Ada madu asli dicampur dengan banyu nanas, macam-macam. Kalau orang yang tidak ahli dan tidak mengerti, wah tertipu dengan madu asli atau tidaknya. Ada juga terindikasi madu itu yang dikatakan madu pahit, tapi ada campuran malagayo. Jadi, ya, beli madu pahit, dicium, dirasakan, ada tak unsur-unsur haramnya, unsur-unsur malaganya itu. Kalau dah ganti tidak apa-apa. Tapi kalau ada misalkan bau malaga, berarti itu sudah tercampur dengan yang haram, maka hukumnya haram. Walaupun minumnya lemah. Ustaz, sudah minum ini aku sekar badan, ya panas, hangat, lemah. Hati-hati. Itu kemungkinan ada sesuatu yang haram di dalamnya. Jadi perlu kehati-hatian. Sedangkan daripada madu di surga Allah, tidak perlu lagi kita ragukan kemurniannya, keasliannya, dan dia dalam bentuk aliran sungai. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Dan bagi mereka penduduk surga itu di dalam surga mendapatkan seluruh macam buah-buahan. Macam buah-buahan ada kalau
dak kati yang dak kati ado kalau nak ngapo, nak buah apa, ado. Buah-buah yang dak kati di Indonesia ini, kalau di kota Makkah itu berkat Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarat, ya Allah berikan kepada penduduk Makkah ini macam-macam buah, dikabulkan oleh Allah. Di sana itu buahnya macam-macam, padahal dak kati batangnya. Mangga ado, nanas ado, pisang ado, bahkan buah yang dak kati di Indonesia ado di situ, dijual di situ. Karena ini berkat barokah doa Nabi Ibrahim. Nah, di surga Allah buah-buahan berlimpah ruah. Bahkan kita makan buah tadi dak perlu nak capek-capek. Sambil bersandar buah tu datang dewe, sudah itu kulitnya terkuplak, terbuka, kemudian tinggal kita makan. Dak perlu nak manjat, dak perlu lagi nak nak ngupasnya, dak perlu lagi nak belah-belahnya, lah terkupas dewe, tinggal masuk ke mulut sambil sandaran. Oh, bayangkan. Di atas permadani yang terbuat dari intan berlian, di pinggirannya itu ada bidadari. Ibu-ibu kan bingung, bidadari? Kami ini aku ada bidadara. Tidak, ibu-ibu bakal menjadi ratunya raja. Ya, bakal menjadi ratunya raja yang menjadi tuan daripada berbagai macam bidadari. Ratunya. Sehingga nanti bagi wanita yang tidak bersuami, dia boleh memilih untuk menjadi istri siapa. Kalau dia tidak bersuami atau dalam keadaan janda atau bagaimanalah, dia boleh memilih untuk bersuamikan dengan siapa dan tinggal dengan siapa. Dan di dalam surga itu tidak ada wanita tua. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah guyonan, ya, dengan seorang sahabat perempuan, ya, minta didoakan untuk masuk surga. Kata Rasulullah, di surga akan diwong nangis. Akhirnya memang benar, dak ganti wong tua, yang tua balik muda sehat. Ya, di surga itu tidak kati buang kotoran, Pak Bu. Ya, di dunia ini kalau kita makan ada buang kotoran, di surga tidak kati buang kotoran. Penuh dengan kenikmatan, dak kating lagi pening kepala, dak kating lagi sakit kaki, dak kating lagi asam urat, dak kating lagi kolesterol, seluruhnya sehat walafiat, awet muda, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna sesungguhnya adalah dengan ar-raha, santai dan penuh nikmat. Jadi memang kalau di dunia ini darul amal, tempat kita berbuat, capek, letih dengan puasa itu letih, dengan sholat subuh ini capek, berat. Kalau tidak capek, tidak berat, rame bakal setiap masjid dan musola dengan orang sholat subuh. Tapi ada orang bangun jam 7, bangun jam 8, tidak puasa, lah bangun cuci buku, nanya dengan bini, lah siap buku kopi, belum siap ngebuk meja, itu kan banyak seperti itu. Nah, sehingga orang beriman menjadikan dunia ini darul amal, dan di akhirat itu adalah darul jaza, hari pembalasan. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi, kaman huwa khalidun finnari, sebagaimana juga mereka yang kekal di dalam api neraka. Makna terbalik, ya, di dalam surga penuh dengan nikmat dan kesenangan, di neraka penuh dengan penderitaan dan azab. Kebalikannya, kaman huwa khalidun finnari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, sebagaimana mereka yang kekal di dalam api neraka. Wasuqu ma'a hamima, yang dituangkan oleh Allah air yang mendidih, air yang mendidih. Ada yang sanggup minum,
Air yang baru dijerang, yang baru mendidih, minum, anggap dah. Ya, baca kita minumnya, mutung mulut, ya, mutung. Nah, di neraka itu air yang mendidih tadi, itulah yang dituangkan ke dalam mulut daripada orang-orang neraka. Faqad ta'a, maka putus. Apa yang terputus? Am'a'ahum, usus mereka. Usus gitu. Lebur, hancur, jadi cair, jadi bubur. Balik lagi, dituangkan lagi, balik lagi. Ya, sehingga kan ada dalam Al-Quran itu ashabul a'raf, ya, orang-orang yang tinggal di pinggiran surga, ya, tidak di tengah tapi di pinggir, ya. Jadilah di pinggir surga tadi, sehingga bisa melihat orang-orang neraka. Baca teriak, yang di neraka baca meneriakin yang di pojok surga, yang di surga juga baca meneriaki yang di bawah di dalam neraka. Kemudian orang-orang neraka ini minta banyu, oi kasih kami banyu, minta oi sedikit, seteguk, kata mereka. Yang di dalam neraka ini, apa dikatakan oleh ashabul a'raf ini? Dan baca, ini nikmat surga diharamkan untuk kalian. Yang keempat. Dan disitulah sesungguhnya ambu-ambuan. Kalau bahasa orang Lembang itu ambu-ambuan, angin-anginan. Ya, kalau di dunia ini angin-anginan tak perlu Pak. Tapi kalau di surga, apa di akhirat kelak, kalau sudah angin-anginan itu, ya, itu yang parah, itu yang lebih sakit gitu. Saling bertanya antara orang neraka dan orang surga ini, ada tak kamu dapatkan apa yang telah Allah sebutkan dulu waktu di dunia di dalam kitab sucinya? Aduh, kami menderita, kami tersiksa. Kemudian orang surga juga ditanya, cak mana? Benar tak janji Tuhan itu? Benar, kami mendapatkan kenikmatan, nikmat, makan lemak, tidur nyenyak. Nah, kamu cak mana? Dan disitulah ambu-ambuan yang paling menyakitkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan soalan dunia ini, ya, sehingga kita memandang kesuksesan, keberhasilan, kesenangan itu dengan hanya dunia. Jangan. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat kita bertanam. Untuk apa? Untuk akhirat. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai tujuan. Dunia adalah wasilah, jalan pengantar untuk kepada akhirat. Jadi kalau kita sampai berpikir dengan dunia ini bisa mendapatkan segala-galanya dan didapatkan dengan berbagai macam cara, maka adalah keliru. Pengen punya ini wajar, manusiawi. Pengen punya rumah bagus, manusiawi. Pengen punya mobil, manusiawi. Pengen punya itu, pengen kesini, pengen ke situ, manusiawi, wajar. Dan kita tidak dilarang oleh agama untuk memiliki hal yang semacam itu, untuk mendapatkan hal yang semacam itu. Tidak dilarang oleh Allah, tapi caranya harus baik dan benar. Jalannya harus hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga teringat bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dihidangkan oleh budaknya satu makanan yang mana ketika dihidangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, makanan ini langsung dimakan, langsung disantap tanpa terlebih dahulu bertanya dari mana ini makanan. Akhirnya si budak ini ngomong, wahai Tuhan, biasanya engkau ini selalu bertanya sebelum makan, selalu bertanya tentang makanan ini dari mana aku dapatkan. Hari ini engkau tak berbeda, kau langsung santap ini makanan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya kalau itu dari mana ini makanan?
ini hadiah dari seorang Yahudi sebelah. Langsung Sayyidina Abu Bakar ya mengorek dia punya mulut, kemudian memuntahkan makanan yang telah masuk ke dalam mulutnya, sampai si budak ini berkata, "Wahai Tuan, engkau bisa mati dalam keadaan seperti ini." Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Aku lebih baik mati ketimbang makanan ini menjadi darah daging di dalam tubuh." Subhanallah. Ya, itu padahal masih kategori subhan, ini makanan. Ya kan, kalau misalkan secara fikih kan hadiah dari seseorang yang bukan muslim, selama itu tidak ada hal yang haram, makanannya adalah makanan yang halal, tidak apa-apa sebenarnya secara fikih. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah kehati-hatian, sifat al-wara'nya yang luar biasa, sehingga tidak mau makanan itu sesuatu yang tidak jelas. Betul-betul dia harus memastikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulutnya adalah pasti kehalalannya, pasti daripada kehalalan dan ketayyibannya itu. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Alhaakumut takatsur, yang mana kita itu selalu berlomba-lomba dalam urusan dunia, berpacu-pacu dalam urusan dunia. Wah, hebatnya kalau urusan dunia ini kita semangatnya luar biasa, aktifnya luar biasa. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kalian mendatangi kubur. Berhenti baru, kalau mati baru berhenti ambisi dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di 10 akhir Ramadan ini bertambah semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir Ramadan ini Allah telah menjanjikan kepada kita bahwasanya kita terbebas dari api neraka, sehingga Allah menjanjikan untuk kita surga, yang surga itu penuh dengan kenikmatan, yang surga itu adalah nikmatnya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Artinya sesuatu yang betul-betul menjadi kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan oleh ulama, nikmat surga itu tidak kati apa-apanya dibandingkan dengan nikmat kita melihat Allah dengan mata kepala. Mata kepala kita bakal melihat Allah yang selama ini kita menjadi pertanyaan, mana Allah itu, mana bentuk rupanya. Semua itu akan terjawab ketika kelak di dalam surga Allah kita melihat Allah dengan mata kepala kita, sehingga nikmatnya melihat Allah itu mengalahkan dengan segala macam nikmat surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir daripada 10 ini kita mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan, jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa ya, zakatul fitrah wa zakatul mal. Zakat fitrah, zakat diri kita, dan zakat harta. Yang punya duit, yang setimbangan emasnya itu 83 atau 85 gram emas, atau emas sekarang berapa? 900 kali gue 1.900 ya, lebih kurang cah itulah dikalikan baik dengan timbangan 83 gram emas. Nah, duitnya berapa misalnya?
100 juta atau 200 juta, 2,5%-nya dikeluarkan. Jangan ragu, jangan takut. Karena kalau ratusan juta itu banyak. Ada orang yang zakat tuh nilai zakatnya 600 juta. Nilai zakat yang dia keluarkan itu 600 juta. Banyak enggak itu? Baca beli mobil Pajero sih kok. Tapi di dalam hal dia melaksanakan itu menjadi sebab berkahnya dia punya harta. Karena apa? Itu adalah hak orang-orang miskin. Itu adalah hak orang lain dalam harta kita dikeluarkan. Sehingga hartanya akan berkah dan akan bertumbuh kembang. Karena tidak menjadi harta yang disedekahkan di jalan Allah itu berkurang, akan tetapi bertambah dan terus bertambah. Dan mudah-mudahan ya kita juga termotivasi untuk mengeluarkan zakat. Kemudian harus ada sekalian, diingatkan kepada diri kita, harus ada dalam planning program hidup untuk tidak menjadi selalu penerima zakat. Jangan tiap tahun terima zakat. Ya, jangan tiap tahun terima zakat. Artinya hidup tak pati perubahan. 20 tahun statusnya hanya sebagai fakir miskin. Terima zakat terus. Tapi harus ada perubahan, harus ada rencana, harus ada ikhtiar maksimal dari kita. Tahun ini, 3 tahun ini aku masih menjadi penerima zakat status fakir miskin. Tahun depan aku tidak lagi. Harus ada seperti itu. Jadi jangan senang kita dengan status, tapi kadang-kadang kita ini nauzubillah min dzalik, padahal tidak miskin, padahal tidak fakir, tapi nyatakan dirinya fakir dan miskin. Semoga difakirkan dan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan senang. Itu adalah bentuk bagaimana Islam memberikan respon terhadap saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan. Artinya bukan jadi kebiasaan 20 tahun, 30 tahun dekati perubahan, grafiknya justru semakin menurun, menurun. Jangan sampai. Jadi kita usahakan tahun ini nerima zakat, tahun depan tidak nerima zakat, atau tahun depannya lagi aku berusaha untuk tidak nerima zakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhihi jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.